Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat, umur panjang, kesempatan juga lebih dari kita masih diberi kesempatan untuk masih bisa menikmati iman dan Islam. Apapun nikmat yang Allah berikan pada kita, wajib kita syukuri berapapun dan apapun nikmat itu. Rasulullah bersabda, "Malam yuskuril qalil lam yuskuril katsir." Siapa orang yang tidak mensyukuri yang kecil, maka sulit akan mensyukuri hal yang besar. Semua kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan dapat memanfaatkan dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta pada ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri, umumnya kepada jamaah semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya yaitu imtisalu awamirillah, menjalankan semua perintah Allah, wajtinabun nawahih, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dibayangi atau diiringi dengan macam-macam cobaan dan rintangan yang datang dari musuh kita, musuh yang abadi yaitu setan laknatullah. Karena setanlah yang telah berjanji akan terus berusaha menggelincirkan manusia dari jalan Allah agar manusia menjadi orang-orang yang rugi dan menjadi penghuni neraka bersama golongan setan tersebut. Tetapi selain setan juga manusia juga kita perlu mewaspadai hal-hal negatif yang ada dalam diri kita sendiri. Kata Rasulullah, fa'amal muhlikatu, adapun hal-hal yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama kata Rasulullah, fasuhul muta', yaitu sifat kikir yang ditaati. Yang kedua, wahawa muttaba', yaitu hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, orang yang bangga atau ujub dengan dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang pertama tadi sifat yang membinasakan itu yaitu sifat kikir. Sifat kikir itu merupakan sifat penyakit hati yang timbul dari kecintaan yang amat sangat pada dunia. Orang yang kikir berbagi, kikir berinfak, kikir bersedekah, kikir untuk membantu sesama yang membutuhkan, sejatinya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia berpikir jika berbagi atau bersedekah dengan hartanya, maka hartanya akan berkurang dan bahkan mungkin dia berkata akan habis. Padahal Allah dan Rasulnya menjanjikan sebaliknya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, mana qasat sedekatan min mal, kata Rasulullah, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bal yazdad, tetapi akan bertambah dan akan bertambah. Inilah janji Allah dan Rasulnya, bahwa orang yang sedekah atau berbagi pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Tetapi sekali lagi, orang yang kikir seakan tidak percaya dengan janji Allah dan Rasulnya. Ia terus saja tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkannya,
hingga ia menjadi budak dunia, melupakan akhirat dan menjadikan dunia satu-satu tujuan hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, wal bakhilu ba'idun minallah, orang yang kikir itu jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, yang kikir itu dekat dengan neraka. Hadirin rahimakumullah, sifat yang kedua kata Rasulullah, pasuhul wa hawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu dalam diri manusia cenderung akan mengajak manusia kepada hal-hal yang bersifat duniawi, kesenangan yang mengarah kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, berjuang melawan hawa nafsu dan mengendalikannya dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai jihad yang terberat. Ketika itu Rasulullah SAW pulang dari medan pertempuran, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, rozakna min jihadil asgor, kata Rasulullah, kita sekarang kembali dari jihad yang amat kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, terus apa yang dimaksud dengan jihad besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihadun nafsi, yaitu melawan hawa nafsu. Jika berhasil mendudukannya, maka tentu akan menjadi orang yang beruntung, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya serta menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Namun jika sebaliknya, maka tentu akan menjadi orang yang binasa dan orang yang rugi. Hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah yang ketiga itu wa ijabul mar'i binafsih, yaitu orang yang merasa bangga atau merasa ujub dengan dirinya sendiri. Orang yang merasa bangga dengan amalannya, dengan ilmunya, dengan bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, yang semua itu menjadikannya menilai orang lain di bawah dia sendiri. Maka ketahuilah orang yang seperti itu orang yang tertipu dan binasa. Jika seorang bangga dengan dirinya dengan banyak amal solehnya, banyak bersedekahnya, maka rasa bangganya itu, ujubnya itu akan menghapus pahala dan amal solehnya. Rasulullah SAW bersabda, laulam takunu tudnibuna, kata Rasulullah, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, khasyitu alaikum mahu akbar min dzalik, kata Rasulullah, maka aku takut atau khawatir ya dengan perkara yang lebih berat daripada dosa yang dia merasa tidak berbuat dosa. Apa itu kata Rasulullah? Al-ujub, orang yang suka membanggakan diri dengan amal baiknya. Oleh karena itu penting untuk kita semua agar selalu mengintrospeksi diri sendiri ketika beribadah, berbuat soleh. Kita itikad dan hakikatnya kita tidak bisa apa-apa. Allah lah yang memberikan hidayah dan kekuatan untuk melakukan hal-hal amal tersebut. Kita semua terhindar dari sifat-sifat tiga yang tadi, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.